Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman. Hari ini kita akan bersama dengan Pak Arnold. Halo Pak Arnold. Halo Kak Riki, halo Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan sehat. Semangat? Semangat. Hari ini Pak Arnold sudah menyiapkan bagian dalam percakapan kita. Ya. Kita akan bincang-bincang, akan ngobrol tentang Guardian Angel. Nah, kalau bahasa Indonesianya malaikat pelindung. Malaikat pelindung. Kalau bahasa Koreanya itu goblin, Bapak. Kayak drama Korea ya, judul drama Korea. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita, ini udah makin asik nih ya. Kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami juga akan mendengarkan bagian dalam Alkitab dan juga bagian yang perlu kami pelajari bersama-sama, sehingga kehidupan beriman kami juga semakin dikuatkan oleh Tuhan. Pimpin dan sertai kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Pak Arnold, Ya, kita kan hari ini akan bicara tentang Guardian Angel Guardian atau Angel. malaikat pelindung. pelindung. Nah, buat kebanyakan orang, mungkin ada yang sebagian yang familiar, Ya. yang mengerti tentang Guardian Angel ini. Tapi Ya. mungkin juga ada yang sebelumnya kurang ngerti nih maksudnya tuh kita mau bahas apa gitu ya. Mungkin Pak Arnold bisa bantu kita nih untuk menjelaskan sebetulnya malaikat itu atau Guardian Angel nih kayak bagaimana nih? Oke. Iya. Jadi memang ketika pertama kali saya membaca tema PA hari ini ya, Guardian Angel ya. Ini materi yang agak gampang-gampang susah sebenarnya Kak Riki. Jadi ketika saya mulai persiapan itu yang saya bayangkan itu memang drama Korea itu yang judulnya Goblin itu sempat ngetren soalnya Kak Riki. Oke. Nah, kalau bicara soal malaikat ini juga malaikat pelindung, maka kita harus bicara soal malaikat itu sendiri ya. Gitu. Jadi kalau kita tarik ke belakang, kita mau belajar soal sejarahnya, jadi sebenarnya konsep serta penghayatan tentang malaikat itu sudah ada jauh sekali sebelum agama-agama Abrahamik ya, atau agama-agama monoteis itu lahir itu. Jadi kalau di dunia Timur Tengah, termasuk di wilayah Babylon dan Asyur itu ya, itu ada cerita-cerita rakyat, ada karya-karya sastra itu yang bercerita tentang malaikat begitu. Dan di dalam cerita-cerita itu dikisahkan juga bahwa malaikat itu mengambil berbagai macam rupa begitu. Tetapi konsep dan pemahamannya itu secara mendasar itu bicaranya memang tentang malaikat gitu. Nah, kalau kita kemudian melihat perkembangannya, maka kita kemudian bisa melihat bagaimana agama-agama Abrahamik ya, atau agama-agama monoteis seperti Kristen, Katolik, lalu kemudian Islam, Yahudi itu juga memahami sekaligus menghayati tentang malaikat begitu. Nah, kalau kita belajar lebih jauh lagi soal sejarahnya, jadi di abad yang kedua itu, di abad kedua sampai abad kelima itu, sebenarnya mulai di situ muncul secara jelas ya, atau utuh ya, atau bisa dikatakan itu dari abad kedua sampai kelima itulah mulai tampak rumusan dan ajaran-ajaran tentang malaikat begitu. Bahkan pada waktu itu ada berkembang jenis sastra atau ungkapan hormat ya, kultus atau devosi begitu istilahnya itu terhadap para malaikat begitu. Jadi rumusan-rumusan yang muncul pada abad kedua dan juga kelima itu merumuskan untuk menjawab pertanyaan banyak orang sebenarnya tentang malaikat itu siapa sih sebenarnya begitu, atau
malaikat itu manusia kah atau Tuhan kah atau roh kah atau bagaimana begitu. Jadi entitas dan eksistensinya Mm-mm. ini identitasnya termasuk Betul, dijelaskan di sini ya. betul. Jadi Oke. dalam rumusan itulah diolah semuanya, Kak Riki. Sehingga lewat rumusan itu supaya orang itu makin jelas ya. Jadi malaikat itu sebenarnya seperti apa. Nah, kemudian yang menjadi menarik adalah konsep soal malaikat itu sendiri itu kemudian jadi beragam tuh. Gitu. Tergantung budayanya, tergantung apa ya, adat istiadat setempat. Jadi memang rumusan tentang malaikat itu dari sejak dulu sampai sekarang kalau kita ikuti perjalanan sejarahnya itu cukup panjang dan sangat menarik sebenarnya, Kak Riki. Oke. Begitu. Nah, perkembangan perkembangan sastra, lalu juga tadi kan disebutkan tentang adanya devosi atau kultus terhadap malaikat itu sebetulnya dasarnya itu perkembangannya karena apa, Pak Arnold? Karena ada banyak pertanyaan ya, Kak Riki ya. Jadi orang tuh seperti tadi saya katakan, ada banyak orang itu bertanya begitu. Kapan sih sebenarnya yang namanya malaikat itu mulai ada begitu? Lalu kemudian seperti apa sih? Lalu apakah yang namanya malaikat itu sama seperti manusia, ya makan, ya minum, atau bagaimana begitu? Karena kalau bicara soal makan dan minum ya, kalau kita melihat membaca salah satu bagian di Alkitab kita itu ada, kalau kita baca di kisah Lot ya, kisahnya Lot itu ketika dia bersama putrinya itu mau melarikan diri itu ada malaikat tuh. Nah, sebelum terjadi peristiwa itu Lot sempat itu menjamu para malaikat gitu ya. Para malaikat itu sampai kemudian para malaikat itu menyelamatkan Lot dan keluarganya gitu ya. Jadi orang tuh bertanya-tanya, ini seperti apa sih, makhluk apa sih sebenarnya begitu. Malaikat ini. Iya, malaikat itu Oke. gitu. Tapi berarti maksudnya pada zaman itu kan kalau secara umum nih ya Pak Arnold ya, kita membayangkan ya misalnya secara universal lah gitu, malaikat, bahkan mungkin kalau kita search di Google atau kita kasih tunjuk satu gambar gitu ya, pasti kan malaikat tuh atasnya ada lingkarannya, terus ada sayapnya. Nah itu apakah itu juga sebetulnya muncul dari yang abad-abad awal itu atau justru setelahnya atau perkembangannya? Sama. Sama Jadi di awal-awal itu di juga. awal-awal itu. Jadi pada abad-abad itu sebenarnya orang mulai bikin patungnya malaikat itu seperti apa, lalu kemudian mulai melukis bentuk malaikat itu seperti apa. Ada yang seperti anak kecil, ada yang pakai sayap dan lain sebagainya. Begitu, Kak Riki. Nah, kalau begitu berarti perkembangan selanjutnya itu kira-kira seperti apa, Pak? Iya, kalau memperhatikan perkembangannya, jadi kalau kita belajar ya mengenai malaikat ini, konsepnya, penghayatannya dalam tradisi rabbinik misalkan, itu kita bisa dapati di kitab Kejadian ya. Itu dasar alkitabiah dasar teologi yang digunakan oleh tradisi rabbinik terkait dengan malaikat begitu ya. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 20 itu kalau kita baca di situ, Tuhan itu juga sebenarnya menciptakan malaikat gitu. Memang nggak disebutkan, Kak Riki. Memang nggak disebutkan. Tapi itu tradisi rabbinik ya, bukan tradisi Kristen. Jadi itu harus jelas dulu. Jadi perlu jelas dulu itu ya. Itu perlu jelas dulu. Nah, kemudian perihal itu juga di dalam tradisi rabbinik itu di kitab Mazmur itu juga ada itu. Gitu. Jadi kitab perjanjian lama yang ada pada kita ini kan sebenarnya juga sama gitu, seperti yang orang-orang Yahudi pegang begitu, sehingga tradisi rabbinik itu ada berpegang atau mengambil beberapa bagian dalam perjanjian lama itu menjadi dasar pemahaman mereka tentang malaikat. Nah, kemudian selain di tradisi rabbinik itu ada juga di luar tradisi itu kitab apokrif ya, perjanjian lama ya. Jadi salah satunya itu adalah kitab Enok begitu. Mungkin
banyak dari kita nggak begitu tahu, nggak begitu paham ya. Tetapi kitab Enok ini juga banyak bicara soal malaikat, Kak Riki. Begitu, banyak bicara soal malaikat. Bahkan juga kalau kita ngikutin perkembangan sejarahnya selanjutnya, itu bapak-bapak gereja itu juga akhirnya banyak yang kemudian merumuskan atau kemudian banyak bapak-bapak gereja itu kemudian juga bicara tuh soal malaikat begitu. Jadi mereka punya konsep malaikatnya. Katakan seperti Justinus, Gregorius Agung, Agustinus, Tertullianus, itu mereka punya pandangan atau konsepnya sendiri soal malaikat begitu. Puncaknya itu, Kak Riki, pada konsili Ekumene Nisea yang kedua itu tahun 787 itu dirumuskan akhirnya perihal malaikat. Nah, tampaknya saudara-saudara kita Gereja Katolik berpegangnya pada hasil rumusan dari konsili Ekumene Nisea itu. Begitu. Itu, Kak Riki. Oke, berarti ini kita coba urut balik dulu ya. Oke. Misal tadi kan rumusan tentang malaikat itu sebetulnya ada di dalam Alkitab kita gitu ya. Di Kejadian pasal 1, lalu juga di Mazmur 104, dan juga mungkin kalau misalnya kita yang lebih familiar mungkin waktu pas Yusuf dan Maria ya, betul. kan, itu juga ketemu sama malaikat. Waktu Yesus bangkit, Maria juga ketemu sama malaikat. Nah, itu sebetulnya lebih kalau secara pribadi lebih kalau inget malaikat yang mana, itu kalau di Alkitab pasti langsung salah satunya referensinya pasti langsung pada peristiwa itu. Itu mungkin nanti akan ada di perkembangannya ya. Nah, ini mungkin yang kita perlu cermati bareng-bareng, kayak misalnya kita bisa menemukannya di kitab Enok. Kitab Enok ini berarti yang tidak termasuk dalam kanonisasi. Iya, betul tidak ya? masuk, betul. Oke, lalu kemudian para bapak gereja ini juga merumuskan konsep tentang malaikat. Lalu di Konsili Ekumene Nisea 2 ini ya rumusan tentang malaikat itu ditetapkan dan menjadi pegangan bagi gereja Katolik. Nah, berarti pada waktu itu, ini kan kita bicara tentang kekristenan nih. Kan pada waktu itu belum ada Kristen dan Protestan ya, betul ya? Nah, berarti kehadiran malaikat itu dirasa itu begitu dekat, atau mungkin dia seperti sesuatu yang biasa aja, atau gimana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita belajar dan melihat bagaimana rangkaian perjalanan sejarah tentang rumusan dan penghayatan soal malaikat itu, Kak Riki, itu jadi jelas bahwa sebenarnya ada semacam kedekatan begitu. Jadi masyarakat sejak dulu sampai sekarang, orang beragama sejak dulu sampai sekarang itu memang sungguh menghayati bahwa yang namanya malaikat itu ada dan sangat dekat itu. Mereka mungkin dianggap sebagai sebagai penolong. Mereka itu dianggap sebagai pelindung gitu ya. Seperti tema kita hari ini. Lalu kemudian juga mereka itu adalah yang menjaga begitu setiap individu, setiap manusia. Jadi tidak mungkin rumusan ini berkembang sedemikian rupa, mengalami perkembangan yang luar biasa kalau penghayatannya nggak sampai di titik itu, Kak Riki. Begitu. Itu sih. Jadi ya karena merasa bahwa itu sesuatu yang sebenarnya dekat gitu. Iya, betul, Kak Riki. Nah, sekarang kalau misalnya kita bawa ke dalam kehidupan kita sebagai Kristen Protestan nih. Nah, ini dia. Nah, itu kira-kira seperti apa tuh, Pak Arnold? Iya. Rasanya kayaknya juga orang Kristen Protestan tuh jarang bicara soal malaikat nggak sih? Iya, betul. Saya taunya kalau ketemu sama yang cantik ini seperti malaikat. Nah, itu aja. Iya. Ini gimana ya, ini? memang kalau sudah di dunia kekristenan itu kayaknya bicara malaikat itu sesuatu yang yang langka memang, Kak Riki. Jadi kalau kita sendiri mempelajari sejarah ya tentang konsep atau penghayatan soal malaikat itu dalam tulisan-tulisan Kristen itu, bahkan juga tulisan-tulisan dari Yudais ya, antara tahun 1400 sampai 400 SM itu
malaikat itu dianggap sebagai entitas spiritual. Jadi sebenarnya orang-orang Kristen dulu itu juga menghayati betul gitu kehadiran malaikat begitu ya. Itu nggak tahu juga kenapa seperti itu. Kok sampai dalam perkembangannya seperti kita sekarang orang-orang modern ini malaikat itu jadi sesuatu yang kayaknya langka sekali kita bahas atau langka sekali gitu ya, karya mereka itu kita ungkap begitu. Nah, kalau bicara di dalam konteks Alkitab itu sebenarnya ada dua bagian, Kak Riki. Kalau kita baca Kejadian pasal 19, lalu Kisah Para Rasul pasal 12 ya, ketika Rasul Petrus itu dibebaskan oleh para malaikat Tuhan dari penjara. Nah, itu sebenarnya karya-karyanya para malaikat loh. Sebenarnya harusnya kita nggak boleh asing dengan itu. Tetapi di dalam kekristenan memang pembahasan rumusan tentang malaikat itu nggak ada, Kak Riki. Maksudnya sampai menjadi doktrin seperti gereja Katolik tuh nggak ada, Kak. Jadi nggak ada satu pegangan ajaran yang nggak ada, yang tetap dan jelas mengenai malaikat. Tetapi gitu. Kehadirannya tetap diyakini dan imani itu ada di bagian dalam karya Alkitab ya, maksudnya karya keselamatan Allah itu. Betul. Malaikat ada di dalam situ ya. Iya. Gitu ya. Jadi mereka tuh ibaratnya kayak pembawa pesan ya, seperti utusannya Tuhan gitu. Makanya messenger berarti. Iya, messenger. Makanya tadi saya bicara soal goblin tuh, Kak Riki mesti nonton itu. Iya, saya perlu nonton kayaknya nih. Oke. Iya, berarti dengan adanya atau dengan kita mengerti tentang malaikat, sebenarnya tuh kayak apa sih kira-kira Pak Arnold orang bisa, misal ya kan, kalau saya percaya pada Yesus maka saya beriman, saya menjalani hidup saya. Nah sekarang saya tahu bahwa saya tahu bahwa ada malaikat. Nah itu apa kira-kira, maksudnya seperti apa sih mestinya hidupnya orang itu? Oke. Gitu. Memang Kak Riki sebenarnya kalau kembali lagi ya, kita melihat bagaimana perjalanan perkembangan rumusan pemikiran juga penghayatan soal malaikat ini, sebenarnya kehadiran malaikat ini dihayati, diimani oleh banyak orang sejak dulu sampai sekarang itu. Kehadiran mereka itu sebenarnya menjadi penolong buat kita, Kak Riki. Jadi kalau kita di hadapan kita ini ada hal-hal negatif begitu ya, supaya kita tidak terjebak. Nah, para malaikat inilah yang mengingatkan kita seperti itu. Jadi mereka ini benar-benar dihayati sebagai penolong sebenarnya begitu. Penolong, mereka yang mengingatkan begitu. Kalau hal-hal yang kita lakukan itu salah, mereka juga yang kemudian menuntun kita begitu. Nah, sekali lagi saya kembali ke dalam konteks kekristenan. Di dalam pemahaman kita orang-orang Kristen, khususnya gereja Kristen, kalaupun penghayatan itu ada, toh pada akhirnya kita nggak sampai menganggap para malaikat itu adalah sesuatu yang adalah sosok yang istimewa begitu, makhluk yang istimewa, enggak gitu. Karena di dalam ajaran kita, di dalam pemahaman kita, gereja Kristen atau orang Kristen, Kristus itu jadi pusat orientasinya, jadi pusatnya begitu. Sehingga kalau kita bicara soal kehidupan kita ya, bisa saja malaikat itu merupakan representasi ya kehadiran Tuhan sebenarnya. Kita nggak tahu juga karena kita juga nggak bisa membatasi ya kerja dan karya Allah ya. Allah juga bisa bekerja lewat para malaikatnya begitu. Juga bisa bekerja lewat Roh Kudus ya. Itu kan sesuatu yang kita hayati begitu. Oke. Mungkin kita bisa ditolong juga Pak Arnold. Misalnya ada bagian dalam Alkitab kita yang bisa memperkuat kita untuk memahami malaikat tuh seperti ini gitu. Oke. Jadi kalau kita membaca Mazmur pasal 91 Kak Riki ya. Oke, Mazmur 91. Iya, saya tuh paling seneng pakai ayat ini kalau bicara soal malaikat begitu ya, karena ini jelas sekali. Di dalam Mazmur pasal 91 itu di ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13 itu berkata
demikian. Sebab Tuhan telah kau jadikan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu. Singa dan ular tedung akan kau pijak, anak singa dan ular naga akan kau injak-injak. Ini ayat ini keren sekali Kak Riki. Jadi kalau mau disesuaikan dengan tema kita soal malaikat penjaga, ini dia begitu. Meskipun sekali lagi ketika bicara tentang kekristenan ya, kita nggak punya konsep khusus soal hal itu. Tetapi bacaan ini memperlihatkan bagaimana seorang malaikat itu Tuhan tugaskan, Tuhan berikan tanggung jawab untuk menjaga kita orang-orang yang bersandar, yang berlindung kepada Dia, begitu. Oke, berarti kalau saya bisa tambahkan kira-kira gini nggak Pak Arnold? Ini kan kalau kita perhatikan di ayat yang ke-9 ya. Ini kan kalau saya bacanya yang terjemahan baru yang biasa. Tadi kalau Pak Arnold baca yang terjemahan baru 2, versi terjemahan baru 2 ya. Versi baru. Ini saya baca yang ayat 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah, kalau saya misalnya fokus pada ayat itu, ini berarti kan sebetulnya yang lagi dibicarakan adalah tentang karya Tuhan, gitu ya. Lalu kemudian di ayat yang 11 tadi baru dikatakan sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya. Jadi bagi saya ketika saya membaca bagian ini, selain melihat apa sih kerja malaikat itu dalam kehidupan kita, tapi ternyata yang dilakukan oleh malaikat itu sesungguhnya berfokus pada ayat yang ke-9 tentang Tuhan adalah tempat perlindungan. Berarti kalau saya berkaca pada ayat ini, bisa gini nggak Pak Arnold ya? Jadi ya Tuhan mengutus malaikatnya untuk menjaga saya, tetapi pada saat yang sama saya itu lagi diingatkan bahwa sebetulnya yang menjaga itu Tuhan. Gitu. Jadi semua justru akan kehadiran malaikat itu akan membuat kita justru akan makin fokus kepada Tuhan seperti yang tadi Pak Arnold katakan ya. Jadi bukan pada malaikatnya ya. Bukan Kak Riki. Oke, jadi pada Tuhan ya, Tuhan yang jadi fokusnya kita semua, termasuk dalam karya para malaikat. Betul. Itu. Nah, sekarang kita kalau mau coba fokus pada tema kita nih Pak Arnold ya. Kan sebetulnya tema ini itu berangkat dari ya bukan keresahan mungkin ya, tapi ada beberapa orang yang merasa bahwa dalam hidupnya ada malaikat pelindung gitu yang menjaganya, mungkin kurang lebih seperti ayat 11 tadi ya. Ada yang menjauhkan dia dari bahaya, dari segala perkara yang sulit gitu. Entah kenapa kok mesti kayaknya aku harusnya tuh malah celaka atau bahaya kok malah enggak gitu. Dan itu yang terjadi dan dirasakan, dan mungkin juga bisa termasuk dalam refleksi mereka, maksudnya ketika merasa bahwa kayaknya ada malaikat yang menjagaku di ini. Nah, itu sebenarnya kayak gimana tuh Pak Arnold? Ya itu memang sesuatu yang menarik ya Kak Riki. Sekali lagi maka kita harus melihat bahwa kita adalah orang-orang Kristen ya, yang berpegang dan meyakini iman Kristen, di mana Kristus Tuhan menjadi pusat dari semuanya. Kita boleh punya perasaan apapun, itu yang tadi Kak Riki juga sudah jelaskan ya, memperjelas uraian saya sebelumnya, bahwa kita boleh berpikir apapun, tetapi pada akhirnya ketika kita saat ini tetap dalam keadaan sehat, kita bisa lepas dari bahaya, kita bisa lepas dari sakit penyakit, kita bisa lepas dari pergumulan hidup kita. Pada akhirnya itu siapa sih yang mengerjakan semua Kak Riki? Pada akhirnya ya Tuhan begitu. Jadi tidak lagi bicara soal malaikat begitu, karena memang di dalam iman Kristen malaikat
hanyalah sebatas utusan Tuhan begitu. Jadi dia bekerja, dia berkarya ketika Tuhan perintahkan begitu. Tetapi Tuhan kita itu terus bekerja setiap waktu. Artinya peran malaikat itu juga tidak begitu ini ya. Bahkan kalau kita mau melihat ya, Kak Riki, saya mau ngajak kita semua untuk melihat kembali nih, Kak Riki. Jadi sebenarnya ada bagian di Alkitab itu di mana Paulus sendiri itu mempertegas, Kak Riki, mempertegas perihal bahwa peran malaikat itu sebenarnya bukan apa-apa begitu. Yang terpenting itu adalah Kristus begitu. Jadi kalau kita kemudian melihat ya bahwa sebenarnya itu ada beberapa bagian di dalam Alkitab kita itu yang memperjelas bahwa sebenarnya Kristus itu jauh lebih penting begitu dari semuanya. Itu Paulus sendiri yang menegaskan bahwa Kristus itu lebih tinggi dari para malaikat begitu. Dan seharusnya kita orang-orang Kristen juga menempatkannya demikian begitu. Jadi malaikat itu bukan apa-apa begitu. Bahwa mereka bisa dipakai Allah untuk menolong kita, iya, tetapi tidak juga kemudian menganggap bahwa dialah yang mengerjakan semuanya itu dalam hidup kita. Pada akhirnya itu Tuhan, Kak Riki. Pada akhirnya Kristus. Gitu. Semua kembali berfokus pada Kristus ya, yang di dalam kehidupan beriman kita. Betul, Kak Riki. Lalu kalau misalnya kita bicara lagi tentang tradisi-tradisinya orang-orang Kristen. Nah, menurut Pak Arnold tuh kan kayaknya orang Kristen tuh kan gak ada hari khusus malaikat ya. Tapi kalau yang lain apakah, maksudnya dari agama-agama monoteis yang lain kan tadi Pak Arnold katakan ya mereka kayaknya lebih jelas juga nih tentang identitas malaikat nih seperti apa. Nah, bagaimana mereka, maksudnya kita menghayati bahwa ya kita tidak merayakan atau tidak memperingati adanya malaikat, tapi di saat yang sama agama-agama lain nih punya ajaran itu. Iya. Ya memang menjadi sebuah Kak Riki ya, kita mungkin juga jadi ngerasa kok di kekristenan kok nggak ada ya, di Islam kok ada, kok di Katolik ada, di Yudaisme ada, kenapa di kekristenan nggak ada? Menurut saya kita nggak perlu juga terganggu dengan itu ya, Kak Riki. Jadi pada akhirnya bahwa rumusan-rumusan tentang malaikat itu pada akhirnya mau cerita soal apa sih gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan semua itu mau nunjukin betapa Allah itu sebenarnya sungguh-sungguh menjaga kita begitu. Allah itu sungguh-sungguh menyertai kita. Allah itu sungguh menemani kita. Itu aja pada akhirnya, Kak Riki. Malaikat itu hanyalah, malaikat itu hanya kepanjangan tangan Tuhan kok begitu. Pada akhirnya semua tuh ya Tuhan yang bekerja, Kak Riki gitu. Terlepas dari ada banyak agama meyakini tradisinya masing-masing. Itu sih. Iya. Itu. Apakah bisa saya renungkan kira-kira kayak begini? Berarti Tuhan tuh punya banyak cara ya untuk menuntun kita pada apa yang sudah Dia rencanakan di dalam hidup kita. Betul. Termasuk kita tidak bisa membatasi cara Tuhan untuk selalu menjaga kita melalui para malaikat. Dia juga bisa mengerjakan itu semua gitu ya. Saya ingat soalnya rumusan ini prevasi Sanctus Benedictusnya kalau kita perjamuan kudus ya kan. Bersama dengan paduan suara para malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Itu GKI ya. GKI kan menyebutkan itu ketika kita perjamuan kudus sebelum kita memuji Tuhan itu kan kita menyebutkan itu. Dan itu satu-satunya dokumen GKI loh, Kak Riki, yang bicara soal malaikat. Ada kata malaikatnya, Kak Riki. Itu. Jadi kita nggak bicara soal GKI-nya, tetapi misalnya kita bicara soal kekristenan, berarti ya malaikat itu dipakai oleh Tuhan. Tetapi di saat yang sama bukan malaikatlah fokus utama pada karya-karya itu ya. Bukan, dan itulah
mungkin menjadi alasan kenapa ditempatkan penempatan malaikat termasuk dalam Alkitab tidak begitu menonjol ya. Iya. Artinya ya ada beberapa momen memang kayak tadi saya juga sempat sampaikan kan, kalau kita bicara malaikat pasti tercallingnya, kepanggilnya tuh memorinya cerita waktu Yesus mau lahir, ya kan, dramanya kan begitu ya. Betul. Kalau drama-drama Natal, drama Paskah, ada malaikatnya di situ gitu. Iya. Karena ini Kak Riki, karena ada beberapa bapak gereja juga memahaminya begini loh. Ketika bicara malaikat, enggak semua malaikat itu baik begitu. Jadi ada satu bapak gereja itu yang justru berpandangan, jangan lupa bahwa ada juga malaikat yang jahat, itu setan begitu. Iya. Jadi jangan lupa itu. Itu mengapa nggak boleh orientasinya itu ke malaikatnya begitu. Jadi karena malaikat tuh ada yang baik, ada yang jahat kalau menurut pandangan bapak-bapak gereja. Itu yang kita nggak boleh lupa sebenarnya. Jadi dalam pemahaman tentang malaikat bahwa ada masa di mana malaikat jika dia dipuja atau dia diagungkan, malaikat itu ya, bukan Tuhan yang diagungkan. Maka malaikat itu juga bisa jatuh ke dalam dosa ya. Dan itulah kenapa fokusnya bukan pada malaikat. Bukan pada malaikat Kak Riki. Berarti dengan demikian, apakah kita bisa ngomong gini Pak Arnold? Ini balik ke konteks, mungkin konteks pastoral ya. Kalau orang ngerasa dilindungi malaikat, itu sebetulnya berarti pada saat yang sama Tuhan sedang melindunginya. Iya. Itu ya. Itu aja Kak Riki. Kan kadang orang sering berfokusnya pada tentang malaikatnya Pak Arnold gitu. Jadi cerita ke orang bahwa saya dilindungi oleh malaikat gitu. Berarti kalau misal ya kira-kira saya mendengarkan cerita kayak begitu, boleh nggak sih misalnya saya ngomong bahwa ya sebetulnya Tuhan yang menjagamu. Betul. Gitu ya. Itu Kak Riki penghayatan yang benar sebenarnya. Jadi semakin fokus ya, dan itu yang sebetulnya Alkitab kita juga ajarkan dan tekankan ya. Iya. Oke. Nah Pak Arnold, ini kan kalau dalam kehidupan kita setiap hari juga ya, ada orang-orang yang kemudian menggunakan nama-nama para malaikat gitu ya untuk disematkan di dalam unsur namanya gitu ya. Nah kalau saya Ricky Avianto kan nggak ada, kayaknya bukan malaikat ya, bukan nama malaikat ya. Nah itu kira-kira tuh seperti apa sebetulnya Pak Arnold? Sebenarnya penyematan nama itu tradisi gereja Katolik ya Kak Riki. Jadi sebenarnya bukan hanya malaikat ya, tetapi juga orang-orang kudus ya kalau di dalam konteks gereja Katolik ya. Jadi itu sebenarnya ada maknanya Kak Riki. Jadi itu enggak sembarangan ya, enggak asal menyematkan nama. Jadi kalau di Katolik itu nama-nama baptis itu biasanya terkait harapan, sebenarnya harapan bahwa si anak itu mampu memancarkan kesucian, keteladanan begitu ya. Dan juga keutamaan ya dari orang-orang kudus itu atau dari para malaikat. Nah juga gereja Katolik itu meyakini bahwa orang kudus itu menjadi perantara begitu dan bisa membantu seseorang untuk hidup layak dan pantas di hadapan Allah begitu ya. Jadi sebenarnya nama-nama baptis itu ada konsepnya, ndak asal dibikin begitu. Di kekristenan ada, ndak ada gitu. Di kekristenan nggak ada itu. Kekristenan tidak mengenal itu begitu. Sekali lagi karena kita mengimani dan meyakini bahwa Kristus adalah pusat dan segala-galanya gitu buat kita Kak Riki. Jadi kembali kepada Kristus ya, ke karya Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Itu memang tradisi penyematan nama ya, yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara yang ada di Katolik. Betul. Tapi juga tidak mengecilkan misalnya kalau kita terlahir dengan nama-nama para malaikat ini ya. Ya berarti kan dari awal sudah dipesenin itu, pokoknya hidupnya harus kayak gitu. Itu harapan Kak Riki. Nama itu ada kandungan harapan ya. Nah Pak Arnold, ini kan hari ini kita kan sebetulnya nggak cuman bercakap-cakap berdua, tapi juga ada Bapak Ibu saudara-saudari yang juga mendengarkan di tempat masing-masing. Nah saya sekalian mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu saudara-saudari untuk bisa menyampaikan pertanyaan terkait tema-tema yang
akan kita bahas di dalam pendalaman ajaran. Maka itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita sampaikan, ya, bisa kita sampaikan lewat media-media sosialnya GKI Resut. Bisa melalui Instagram, bisa juga melalui komentar di YouTube ya. Jadi itu semua akan kami tampung dan kami saring. Sekaligus juga ketika kami bertemu seperti hari ini bareng Pak Arnold, ini ada beberapa pertanyaan juga nih Pak Arnold ya. Iya, Kak Riki. Untuk bisa kita pertegas juga mungkin dari percakapan kita tadi. Nah, ini ada satu pertanyaan. Jadi sebetulnya bagaimana pandangan GKI terhadap konsep guardian angel atau malaikat pelindung itu? Iya. Jadi sekali lagi kita memperjelas bahwa baik GKI maupun iman Kristen sebenarnya secara umum menempatkan Kristus itu sebagai pusat. Sehingga malaikat pelindung, rumusan itu atau penghayatan soal itu secara khusus itu tidak dimiliki oleh gereja kita, Kak Riki. Karena memang fokusnya hanyalah pada Kristus gitu ya. Baik, oke. Jadi fokus pada Kristus ya, bukan pada malaikatnya. Nah, ini kaitannya sama pertanyaan berikutnya nih Pak Arnold ya. Kalau kita mengenal Trinitas ya, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ini ada pertanyaannya gini, apakah Roh Kudus adalah malaikat? Nah. Iya, kalau itu langsung tegas ya Kak Riki ya. Jadi jawabannya enggak lah gitu ya. Itu beda berarti ya. Betul. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri ya. Jadi itu berbeda Kak Riki. Kalau bicara soal apakah sama Roh Kudus dengan malaikat, tidak sama lah. Gitu. Beda itu ya. Jelas beda. Jelas beda Kak Riki. Okay. Dan mungkin yang bisa kita pertegas lagi bahwa tadi ya, kalau dalam ajaran, susunan ajaran yang pernah ada tentang malaikat, maka malaikat bisa jatuh dalam dosa. Dalam dosa, Kak Riki. Tapi Trinitas ya, termasuk Roh Kudus di dalamnya, itu justru menuntun kita semakin jauh dari dosa dan tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Betul, itu ya. Itu Kak Riki. Oke. Baik, pertanyaannya itu tadi dari yang di sosial media ya. Jadi saya harap jawaban Pak Arnold yang tadi tegas ya, langsung ya ini bukan, beda ya, dan semua hal yang sudah disampaikan oleh Pak Arnold bisa mencerahkan kita semua. Nah, Pak Arnold nih untuk kita yang menjalani kehidupan kita tiap hari, terus juga menggumulkan. Ini kalau kita fokus pada karya Yesus, lalu juga ya di saat yang sama ketika kita baca dalam Alkitab ada kisah malaikat, ada orang yang merasa bahwa dia juga disertai atau dilindungi oleh malaikat. Nah, adakah pesan-pesan buat kami semua ini? Oke. Iya Kak Riki, terima kasih. Jadi mari kita menghayati apa yang memang menjadi keyakinan iman kita ya. Jadi bahwa kita punya Kristus yang selalu menjaga dan menyertai kita begitu ya. Kristus yang selalu melindungi kita gitu, yang selalu menopang kita sebenarnya. Jadi iman Kristen kita memang tidak secara khusus memusatkan perhatian pada malaikat dan karya yang mereka sudah kerjakan, karena bagi kita Kristus itu adalah yang terutama begitu. Nggak perlu ya mungkin keren sih Kak Riki kalau bicara soal malaikat pelindung tuh kayaknya keren banget begitu. Tuhan memang bisa bekerja dengan banyak cara ya, dan Tuhan bisa pakai siapapun, bisa pakai apapun untuk menyampaikan pesan buat kita itu. Tetapi intinya adalah satu hal, imani saja bahwa Tuhan itu selalu menemani kita begitu. Tuhan selalu menyertai kita dengan caranya begitu. Amin. Amin ya. Dan itu udah jelas banget ya Bapak Ibu Saudara-saudari apa yang disampaikan oleh Pak Arnold pada saat ini. Saya menyampaikan terima kasih buat Pak Arnold yang sudah menolong dan mencerahkan kita semua untuk kita bisa memahami bagian dalam perjalanan iman kita semua. Dan bolehkah saya minta kesediaan Pak Arnold untuk menutup dalam doa? Oke. Mari Bapak Ibu kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk proses belajar yang boleh terjadi pada hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong kami di dalam menghayati iman percaya kami kepada Kristus. Biarlah Engkau, Tuhan, semakin memperkuat iman kami melalui proses-proses belajar yang kami jalani, melalui pendalaman, melalui PA. Biarlah Tuhan kami terus memiliki gairah dan semangat belajar akan firman-Mu, supaya semakin hari, semakin waktu, kami terus semakin bertumbuh, semakin kuat, dan semakin teguh di dalam iman percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk proses belajar hari ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Arnold yang sudah menolong kita. Terima kasih juga Terima kasih Bapak buat Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di pendalaman ajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.